Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah informasi kaum muslimin, di mana informasi ini bisa membuat para Kabib Ba'alawi kejang-kejang kaum muslimin ya. Bisa membuat para Kabib Ba'alawi mewek ya. Diposting oleh akun Facebook PWI LS Sukabumi ya. Disebutkan di postingan tersebut bahwasanya Gubernur Jawa Barat terpilih Pak Deddy Mulyadi ini mengeluarkan kebijakan bahwa para Kabib Ba'alawi ini dilarang untuk khotbah di seluruh masjid wilayah Jawa Barat, kaum muslimin. Ini tentu kabar yang cukup pahit ya. Cukup pahit terdengar di telinganya para Kabib Ba'alawi ya. Kalau memang kebijakan ini diterapkan ya, atau keputusan dari Pak Deddy Mulyadi ini diterapkan kaum muslimin ya, para Kabib Ba'alawi nggak bisa lagi ndawir di masjid-masjid yang ada di Jawa Barat ya. Dan coba kita langsung saja baca postingannya kaum muslimin. Ini Kang Deddy dan Habaib ya. Larangan bagi habaib untuk menjadi khotib Jumat di wilayah Jawa Barat oleh Kang Deddy, sang gubernur. Ini ditulis oleh Abdurrahman El Syarif. Di tanah Pasundan yang sejuk, angin membawa kabar ketegasan sebuah keputusan diambil oleh sang gubernur Kang Deddy. Seorang pemimpin yang memegang amanah dengan tangan teguh, hati yang jernih. Ya, dia mencintai ulama, menghormati zuriyah Nabi, dan menjaga kemuliaan masjid. Namun ada garis yang harus ditegakkan, sebuah kebenaran yang tak boleh dikaburkan oleh bayang-bayang kepalsuan. Masjid adalah rumah Allah, bukan panggung bagi kebohongan, ucapnya suatu hari. Suaranya bergetar seperti angin yang menggoyang dedaunan di kaki gunung Tangkuban Perahu. Siapapun yang memalsukan nasab Ba'alawi, siapapun yang berdiri di mimbar dengan dusta di bibirnya, tak boleh menodai kesucian tempat ini. Keputusannya menggemparkan. Ada yang memuji, ada yang mencela. Sebagian bertanya-tanya mengapa harus sekeras ini. Tapi Kang Deddy tahu, menjaga keaslian nasab Rasulullah bukan sekedar perkara akademik atau historis. Ini adalah soal menjaga kemuliaan darah yang mengalir dari cahaya kenabian, agar tak dinodai oleh mereka yang mencari dunia dengan jubah kehormatan palsu. Para ulama yang sejati, mereka yang benar-benar menjaga warisan Rasulullah dengan ilmu dan akhlak, berdiri di belakangnya. Ketegasan ini bukan kebencian. Kata seorang ulama sepuh di suatu majelis, ini adalah kasih sayang pada umat agar mereka tak tersesat dalam gelapnya kepalsuan. Namun, di sudut-sudut tertentu ada mereka yang merasa terusik, yang selama ini menjual nasab demi kepentingan, yang membangun pengaruh di atas silsilah yang tak terbukti. Mereka mencoba melawan, membangun narasi bahwa ini adalah diskriminasi. Tapi Kang Deddy tak goyah. Baginya, membiarkan kepalsuan berkuasa di atas mimbar adalah pengkhianatan terhadap amanah. Lebih baik dibenci karena menegakkan kebenaran, katanya dalam sebuah pertemuan dengan para ulama, daripada disanjung karena membiarkan kebohongan. Dan demikianlah di tanah Sunda yang teduh, gema ketegasan itu bergema. Masjid-masjid tetap berdiri tegak, menjaga suciannya dari lidah-lidah dusta. Para pewaris Nabi yang hakiki terus menebarkan cahaya, sementara mereka yang hanya berselimut nama mulai kehilangan tempatnya. Karena kebenaran, sebagaimana air hujan yang jatuh dari langit, akan selalu menemukan jalannya untuk membersihkan bumi. Ya, ini kaum muslimin. Silahkan kalau mau diviralkan. Ya, ini gambarnya Pak Deddy Mulyadi.
Saya yang melarang habaib tidak boleh khotbah Jumat di masjid karena khotbahnya nggak mutu. Ya, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat 2025-2030. Kami yakin kaum muslimin dengan keputusan dari Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi ini, warga Jawa Barat kami yakin setuju. Ya. Karena memang ceramah-ceramah dari para KB Ba'alawi nggak ada yang mutu kaum muslimin. Bahkan ada satu ceramah dari KB Ba'alawi ya, yang menurut kami ini cukup menyakitkan bagi warga Jawa Barat. Karena apa? Karena Jawa Barat itu diklaim sebagai miliknya para kabib Ba'alawi. Mereka mengklaim bahwa Jawa Barat itu milik mereka karena mereka zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Benar pun mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Terus apa hubungannya kok bisa-bisanya mereka mengaku bahwa Jawa Barat milik mereka? Nah, seperti itu kaum muslimin ya. Coba simak yang satu ini kaum muslimin. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpek Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Coba ya, tanah Pasundan itu diklaim sebagai milik para kabib Ba'alawi ya. Jadi dikemanakan para pejuang, para pendahulu orang-orang Jawa Barat yang mereka sudah berusaha keras untuk memajukan Jawa Barat selama ini kaum muslimin ya. Dikemanakan mereka ya, pemerintah Jawa Barat ya, gubernur-gubernur Jawa Barat sebelumnya yang sejak gubernur yang pertama dikemanakan ya. Dikemanakan? Kok bisa diklaim itu miliknya para kabib Ba'alawi? Karena Ba'alawi zuriat Nabi. Apa hubungannya? Sekarang benar pun mereka zuriat Nabi, terus hubungannya apa? Kok bisa memiliki tanah Pasundan itu hubungannya apa? Apalah lagi, kan diragukan apakah Ba'alawi itu keturunan Nabi atau bukan. Ajarannya juga nggak jelas. Ya, coba. Ya, jadi ini keputusan yang baik lah, keputusan yang pas, keputusan yang bagus dari Pak Deddy Mulyadi. Ya, memang kaum muslimin di Jawa Barat itu perlu diselamatkan, yang menjadi mukibin itu ya, perlu diselamatkan. Mereka selama ini sudah termakan oleh doktrin-doktrin para kabib Ba'alawi ya. Mereka sudah banyak yang mengkultuskan para kabib Ba'alawi. Karena memang ceramah-ceramah para kabib Ba'alawi ya, rata-rata menyebarkan cerita-cerita khurafat yang bertujuan supaya mereka ini dikultuskan oleh masyarakat, supaya mereka ini dikultuskan oleh kaum muslimin. Makanya mereka sampai mengatakan Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang nakal itu lebih mulia dibandingkan para ulama. Dan mukibin percaya. Mukibin percaya ya. Ketika para kabib Ba'alawi cerita bahwa nama Habib itu bisa dijadikan jawaban pertanyaan malaikat di dalam kubur, mukibin percaya. Ketika dikatakan ada kabib Ba'alawi yang suntuk di dunia, dia liburan ke surga, nanti sudah bosen di surga, kembali ke dunia lagi, mukibin percaya. Ada Ba'alawi yang sehari mi'raj 70 kali ke langit, ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Sehari 70 kali, mukibin percaya. Ada lagi yang bercerita kabib Ba'alawi bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menurunkan hujan susu. Ya. Para mukibin juga percaya. Ya. Memang yang seperti itu perlu diselamatkan Pak Deddy. Ya, perlu diselamatkan. Jangan sampai warga Jawa Barat ini semakin banyak yang menjadi korban-korban pembodohan dari para kabib Ba'alawi. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.